Pas dataran tangga mau ke yang lantai 3, setengah lagi tuh ke lantai 3 nih. Yang di situ gue lihat di bawah tuh ada jepit persis sama kayak yang dia pakai. Gue ambil dong. Oh ini jepitnya si Mbak nih, jepitnya si Teteh kalau orang Sunda. Gue ambil, balik badan, dia nengok. Tapi nggak nengok sih. Gue nggak bisa bilang dia nengok karena muter lah. Palanya tuh muter ke kiri sini. Terus dia bilang gini, ya. Pas mau istirahat banget gitu, telepon tuh. Okay. Ada suara telepon masuk. Ya selamat malam, dengan ada yang bisa dibantu. Gitu. Suaranya tuh lirih, suara cewek, lirih banget. Suaranya kayak gini, tolong, kayak gitu suaranya. Ini jahil kali ini. Terus dia bilang lagi tuh, tolong angkat kakinya, gitu dia bilang kan. Gue langsung ngecek kan, refleks gue langsung ngecek mundur, ngecek kaki gue tuh nginjek kepala lah. Halo teman-teman, malam ini ada cerita nih dari seorang yang pernah bekerja sebagai customer service di salah satu perusahaan penerbangan yang ada di Bandung. Dan dia ngalamin kejadian horor yang gue bilang parah banget nih. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gue, udah ada Bang Pian. Halo Bang. Halo. Bang Pian, ketemu lagi kita Bang ya. Long time no see, 3 tahun. 3 tahun akhirnya baru ketemu lagi dan cerita lagi bareng kita di sini setelah 2023 terakhirnya. Iya, ternyata 2023. Di sini juga ya. Di sini juga di tempat yang sama. Selalu di sini pokoknya Bang, kalau di Bandung. Dan kalau malam ini mau ceritain waktu lu magang. Ini kan karena gue udah minta juga cerita lu, ini udah lama ya kan? Iya, belum di mana-mana ini cerita ini soalnya nih. Belum. Dan baru malam ini mau diceritain ya. Waktu lu magang jadi customer service. Ya, betul. Oke. Dan kenapa nih Bang? Kan kalau kita ya dibayangin orang customer service kok bisa ngalamin horor gitu. Kenapa? Nah ini ya kalau menurut gue ya mungkin karena waktu itu kalau cowok itu seringnya ditaruh di shift lembur. Oh. Gitu. Jam berapa sampai jam berapa waktu itu lembur? Biasanya mulainya sih dari jam 7. Dari jam 7 sampai harusnya sampai jam 12, cuman biasanya ada telepon-telepon masuk sebelum jam 1 tuh masih ada. Oh, itu yang bikin ini ya, maksudnya faktornya mungkin itu. Mungkin itu shift ya. Malam. Terus ada faktor lain nggak? Faktor lain mungkin tempat kerjanya kali ya. Oke, tempat mungkin kerjanya. Ya. Oh, gedungnya betul. ini. Oke. Karena kita nggak tahu kan gedungnya bekas apa. Benar. Tapi ada cerita di balik gedung ini juga ya? Di balik tempat kerja lo ini ada cerita juga nanti. Ada keanehan tapi gua nggak sampai tahu itu kenapa gedungnya kayak gitu. Oke. Nanti diceritain Bang ya. Siap. Detailnya gimana. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Bang Pian, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip. Dan buat yang belum subscribe Lonceng Misteri dan yang baru nonton Lonceng Misteri, coba dicek dulu udah subscribe apa belum. Kalau belum silakan di subscribe dulu biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Oke. Bang Pian, langsung kita mulai ya Bang ya ceritanya. Ayo.
Jadi waktu itu 2015 itu waktu itu gue baru sebenarnya udah setahun gue lulus 2014 ya. Nah itu tuh gue isi waktu itu sempat ngebengkel juga, sempat dagang juga gitu. Ya pengen nyobain hal baru dulu lah sebelum masuk ke kerjaan. Nah kebetulan di 2015 itu ada temen yang nawarin, bang mau nggak magang. Temen apa yang nawarin? Temen kosan. Okay. Jadi waktu itu pas ngisi waktu luang itu tuh sebenarnya masih ngekos gitu. Nah ada temen kosan gue ini namanya Agung. Dia tuh nawarin, bang ada nih di tempat gue kerja. Dia udah kerja. Di tempat gue kerja ada lowongan. Kalau lo mau magang bisa gue masukin. Magang ini berarti beda di status aja ya berarti ya? Ya percobaan gitu kali. Kalau sekarang sebutannya apa? Probation. Kalau dulu magang. Sekarang juga kayaknya masih deh ada beberapa. Masih ada magang, ada probation. Kalau sekarang tuh ada freelance juga. Beda-beda tuh. Nggak tahu dah. Sekarang ribet. Iya. Nah itu juga kenapa gua iyain kan karena dari orang tua juga, lu ngapain gitu setahun gini-gini doang, cobalah kerja gitu kan deh. Mereka bilang kayak gitu, jadi yaudah gue coba gitu. Gue nggak tahu tuh di sana kondisinya kayak gimana, tempatnya kayak gimana, ya coba dulu aja lah gitu. Ya singkat cerita setelah dapat penawaran dari si Agung tadi, ya gue ambil lah karena tadi ada dorongan dari orang tua juga kan suruh kerja. Nah gue juga belum tahu tuh di sana tempat kerjanya kayak gimana, kerja sebagai apa, gedungnya, tempat kerjanya kayak gimana lah, lingkungan kerjanya kayak gimana. Tapi ya udah ambil aja dulu gitu kan, karena belum ada pengalaman juga. Nah pas mulai kerja tuh masa percobaan itu ternyata jadi customer service. Oke. Jadi yang menangani kayak orang mau booking, orang yang mau ada keluhan itu kita yang handle gitu. Oke, awal-awal sih pas kerja di sana ya aman-aman aja ya. Kadang shift pagi, kadang kalau cowok tuh ada shift malamnya gitu. Ya seminggu 2 minggu dijalanin aman lah, nggak ada gangguan sampai di minggu ke 2 apa ketiga gitu ya, gue lupa karena udah terlalu lama juga ini kerjanya. Nah awal kejadian horornya tuh waktu itu pas lagi lembur biasa pakai headphone gitu kan, lagi menangani customer. Ada temen gue nyamperin ke meja, emang gelagatnya udah agak aneh gitu. Biasanya dia orangnya ceria gitu, riang. Nah ini tiba-tiba ngomongnya, bang WC yuk gitu. Nah, bentar ini lagi ada telepon gitu. Nggak pakai kata-kata, cuman dikasih isyarat gitulah. Ya udah, gue sendiri gitu kan. Nah biasanya kalau ke WC itu kan pasti kelihatan karena ngelewatin meja, terus ada pintu geser yang kaca itu, keluar itu tuh langsung ke lorong sana ada resepsionis, ujungnya tuh lorong patahannya WC gitu. Jadi kelihatan lah kalau ada orang ke WC tuh. Sambil dia jalan ada suara pintu, kedengeran sih karena emang nggak terlalu kenceng juga kan si telepon dari customer ini. Tuh kan gitu ya suara pintu kebun. Tuh. Kalau langkahnya nggak kedengeran, cuman ada sudut, ketutup lagi. Tuh, gue lihat, oh iya udah keluar gitu. Udah keluar, gue perhatiin terus sambil ngedengerin keluhan nih. Terus belok lah dia ke WC cowok ke kanan kalau nggak salah. Udah tuh nanganin telepon tuh keluhan lama kagak balik-balik kan. Maksudnya nggak kedengeran itu orang balik lagi gitu. Nah udah beres, gue pengen ke WC juga. Udah beres, di hold dulu lah si teleponnya biar yang lain yang nerima. Bangun, si Agung itu tidur di mejanya. Jadi tadi dia bilang mau ke WC kan. Pas gue bangun kelihatan kan lagi tidur, cuman kalau posisi duduk tuh nggak kelihatan karena kan kalangan monitor ya. Pas gue bangun gitu tidur dia gitu. Ya kan gue ke WC jadi malas ya. Siapa tahu sosok yang tadi masih di WC kan belum balik tuh. Iya. Jadi ya udah tahan aja udah itu. Jadi malas banget ke WC. Iya. Gitulah. Itu awal kejadian sebelum adanya yang kejadian-kejadian nanti bakal gue ceritain selanjutnya gitu. Nah selanjutnya setelah kejadian itu gangguan horornya tuh bertambah. Jadi dari yang cuman kayak gitu akhirnya ada nih satu kejadian ketika waktu itu gue lembur
lembur juga, tapi ini kejadiannya agak lebih ekstrim lah dari yang awal tadi. Nah waktu itu kebetulan seringnya kalau cowok itu dapatnya shift malam. Shift malam itu biasanya masuk jam 7-an, selesai itu biasanya sih jam 1 tuh udah telepon terakhir tuh. Jam 1 malam tuh, ya? Jarang banget lebih dari jam 1 udah nggak ada telepon lah. Nah waktu itu kejadiannya, gue inget waktu itu hari Minggu. Hari Minggu seharian itu full gue pakai istirahat. Nah hari Minggu itu emang jadwal lembur. Gue tidur kesiangan, bangun tuh maghriban lebih lah. Jadi kaget gitu ya, langsung siap-siap, manasin motor berangkat tuh. Waktu itu gue ngekos di daerah Dipati Ukur, kantornya tuh di daerah Kosambi. Nah gue berangkat, lancar sih, nggak terlalu macet. Terus sampai kantor biasa aja, parkir motor, masuk gerbang. Jadi gue jelasin dulu kantornya ya. Jadi kantornya itu bangunan 5 lantai. Lantai pertama itu lobby, lantai kedua itu ada salah satu provider komunikasi, lantai 3 ini tempat gue kerja, lantai 4 kosong. Nah, ini juga gue baru tahu setelah nanti ada di cerita yang satunya lagi. Lantai 5 itu pantry sama buat kita kalau mau makan gitu, kantin. Okay. Nah gitulah si ininya. Parkir motor seperti biasa di luar gerbang, masuk gerbang biasa. Nah kalau hari Minggu emang nggak semua lampu dinyalain karena memang jadwal lembur kan. Jadi hanya beberapa lampu aja lah, biar nggak terlalu boros listrik mungkin ya. Nah biasa lewatin pos satpam nih, masuk gerbang lewatin pos satpam, ada 2 satpam yang jaga. Nah biasanya kalau gue tegur tuh sebutnya Pak A lah ya, Pak A atau Pak sama Pak B. Pak, jaga Pak. Biasanya dia tuh, iya jaga nih, nonton bola. Pas gue lewat hari itu tuh, emang lagi nonton bola. Tapi pas gue tegur, nggak ada respon. Pak, fokus aja dia nonton bola. Pak A, masih nggak ada jawaban tuh. Pak B, nonton deh. Mereka pun nggak ngobrol. Jadi kayak ngelamun, nontonin layar, tapi acaranya bola. Gue inget tuh acaranya bola. Ya udahlah gitu, biarin aja. Masuk. Nah pintu masuknya tuh kalau dari lobi ada yang pintu 2 kaca geser gitu, tapi itu nggak difungsikan kalau hari Minggu, apalagi untuk yang lembur. Jadi masuknya tuh dari pintu kecil, ada scan RFID gitu, masuk. Nah gue masuk lewat pintu yang kecil itu. Biasanya kalau mau lembur gue bikin kopi dulu tuh, ada kopi, tempat bikin kopi dulu di bawah tuh di lobi tuh. Bikin kopi pakai air panas biasa. Habis itu naik lift. Pencetlah lantai 3. Naik dilewat lantai 3-nya. Berhenti di 4. Teng. Kebuka tuh. Kosong. Jadi bukan karena nggak ada aktivitas, emang lantai 4 tuh nggak digunakan. Nah terus kok berhenti di lantai 4 gitu. Gue pegang kopi panas. Kok berhenti di lantai 4 ini lift gitu. Tutuplah. Masih santai tuh, tutup dia, mencet 3, harusnya turun dong, kebuka lagi kayak ada yang mencet dari luar, kebuka gitu. Nah dari situ tiba-tiba hawa si lift itu yang tadinya kosong, jadi berasa ada yang ngisi, kebayang nggak? Nah jadi kayak ada sesuatu di situ, entah gumpalan udara atau apalah, jadi kayak ada sosok lain lah di situ. Ketutup lagi. Mencet lagi lantai 3 kan. Nah dia tuh nggak ke lantai 3 lah. Dia turun dulu ke 1. Dia lewat lagi tuh lantai 3-nya. Ini error apa gimana gitu kan. Pas sampai lantai 1 ngebuka, ya biasa lah, kosong juga kan. Emang kosong. Tutup lagi, mencet lantai 3. Nah di perjalanan ke lantai 3, itu kan lift stainless ya. Mantulin bayangan yang ada di belakang. Gue tuh sebelah kanan pas tombol nih. Pegang kopi gini, mencet-mencet lantai 3. Nah di belakang tuh ekor mata nih yang sebelah kiri. Kok di sebelah kiri pojok kiri serong itu ada sosok hitam. Jadi dia cuman kelihatan hitam kayak bayangan tapi hitam gitu, kayak dahan pohon lah. Nggak kelihatan tuh kakinya kayak mana, tangannya kayak mana, lurus aja gitu. Gua gini kan, nggak ada.
Tapi pas gue lurus lagi gitu, nah si ujung mata yang nangkep. Jadi dari samping gini, saya gitu, tangan, bayangan tangan tuh Ini ke arah kopi. Gue kan ngegeter ya, panas tuh kopi kan, panas. Ayo lo lantai 3 dong, gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Itu pemanasan tuh hari itu tuh, nggak tahu aneh banget hari itu tuh, awalnya itu tuh. Nah, masuklah lantai 3, ada lobi kecil, ada kayak resepsionis lah ya, buat resepsionis, terus ada mesin absen. Ruangan tuh udah nyala tuh, berarti ada yang masuk. Nah, saya ingat gue emang ada rekanan gue waktu itu yang lembur juga, namanya Agung, satu kos nih, jadi masih satu kos juga. Bukalah pakai jempol, masuk, pintunya kebuka, masuk. Nah, gue lihat si Agung udah duduk di mejanya. Jadi ruangannya tuh ruangan luas, isinya kayak meja yang disekat-sekat gitu, terus depannya kaca, kebayang nggak? Kebayang. Nah, gitu. Gue lihat Agung, dia udah pakai headphone ya, tapi diem, kayak kaku lah gitu. Nah, terus gue lewat, tegur tuh, Gung, nggak jawab. Gung, nggak jawab lagi. Oh, mungkin lagi dengerin lagu kali ya. Tapi dia nggak jawab telepon karena mulutnya nggak bergerak kan. Ya udahlah, gue duduk sampailah di meja gue. Meja gue ini berseberangan sama mejanya Agung. Jadi Agung tuh kelihatan lah, ya kehalangan kaca dan layar monitor gitu. Udah duduk. Nah, si meja ini tuh, meja si booth kerja itu tuh, dia nggak punya injekan kaki, jadi kalau mau santai itu kurang enak gitu. Oh iya, nggak ada sandaran kakinya ya? Iya, nggak ada sandaran kakinya gitu. Jadi kursinya sih kursi yang kayak bisa maju mundur, ada rodanya gitu lah. Ya, cuman nggak ada sandaran kakinya. Gua duduk. Ini si Agung kenapa diem aja dipanggil nggak nyaut gitu. Nah, di situ tuh kita punya semacam kayak chat buat lokal gitu. Jadi kalau sesama operator tuh bisa chat lewat situ gitu. Iya, benar. Nah, pasang headphone, nyalain si komputer. Gue chat tuh si Agung. Gung, ada masalah. Kok diem aja? Dibaca tuh, ada kan ininya, notifikasinya. Tapi dia nggak bales, nggak respon, nggak ngetik juga, ya diantep aja gitu, didiemin. Tapi gue coba panggil sekali lagi. Gung, agak kenceng. Terus dia nengok gini, senyum, dah gitu doang. Ya udahlah, kerja. Nah, singkat cerita itu gue handle kerjaan berarti tadi sampai sekitar jam 7-an lah ya, gue handle kerjaan sampai, nggak selalu ada telepon tapi handle kerjaan sampai jam 12 itu, menangani penelpon, ada yang protes lah, ada yang nggak ngerti cara pesan gitu ya, sampai yang ngomel-ngomel, maki-maki, kata kasar semua lah, udah lengkap lah itu kalau malam tuh. Udah tuh. Itu diselingi sama dengerin lagu juga. Nah, masuk ke lewat tengah malam nih. Lewat tengah malam hampir mau jam 1 yang gue inget tuh waktu itu. Tiba-tiba udah mau istirahat nih. Biasanya kan jam 1 terakhir nih. Udah mau lewat jam 1 tuh. Udah agak santai lah, mundurin kursi. Gue naikin kaki. Tapi kok kayaknya ini kaki ada penahannya gitu. Oh, nyaman nih gitu. Kan agak-agak udah ngantuk nih ya. Oh, nyaman nih kaki nih. Ya udah gitu, mundurin kursi, bisa dipakai rebahan gitu kan kursinya. Pas mau istirahat banget gitu, telepon tuh. Okay. Ada suara telepon masuk. Kita kan SOP-nya nggak boleh nolak telepon. Iya dong. Jadi ya mau nggak mau posisi santai gini ngangkat. Pencet ngangkat. Selamat malam, dengan ada yang bisa dibantu gitu. Suaranya tuh lirih, suara cewek, lirih banget, suaranya kayak gini. Tolong, kayak gitu suaranya. Nah, gue mikirnya awalnya gini, ini jam segini emang biasanya telepon jahil biasanya. Soalnya kenalan teman-teman gue lah ya, yang cewek, nggak malam tapi ya, kalau siang tuh banyak banget yang kayak dijailin kayak gitu-gitu. Yang cowok juga banyak malam yang dijailin, cewek-cewek yang ganjen-ganjen gitu ada juga. Nah ini, tapi suaranya gitu tuh. Ini jahil kali nih. SOP-nya kan harus tetap dijawab ya. Ya halo ibu, ada yang bisa saya bantu? Gitu lagi.
tolong gitu kan. Terus wah ini bikin kesel sih, cuman kan harus diladenin ya, nggak boleh ditutup lu, kita tuh nggak boleh tutup gitu. Sebelum memang berapa kali dikonfirmasi emang itu telepon jail gitu, ada aturannya lah. Ibu kalau tidak ada yang bisa saya bantu, akan saya tutup teleponnya gitu kan. Tolong bantu saya, katanya gitu kan. Iya ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang ibu tidak mengerti atau ya apa yang bisa saya bantu lah gitu. Terus dia bilang lagi tuh, tolong angkat kakinya, gitu dia bilang kan. Gue langsung ngecek kan, refleks gue langsung ngecek mundur, ngecek kaki gue tuh nginjek kepala lah, kepala. Jadi pas gue lihat tuh dia nggak kelihatan mukanya, beneran kepala. Terus rambutnya tuh kayak udah menjulur kemana-mana gitu, gitu. Terus ya refleks gue tendang, gue mundur. Bangun teriak-teriak, Gung, tolong Gung, ada kepala gitu kan. Si Agung nggak ada respon apa-apa tuh. Gung, yang bener dong Gung, ini ada kepala, tolongin gua gitu. Bangun dia, malah senyum. Nah dari situ sih sebenarnya gue mikirnya ini prank nih kayaknya nih. Masih gitu lah mikirnya, ini prank nih kayaknya nih. Balik gue lari kan ke bawah, lewat tangga tuh, nggak mau lewat lift gue. Lewat tangga ke bawah, di bawah tuh. Pas ke pos satpam kan mau minta tolong sama sama satpam juga. Bawa lihat, Pak, tolong Pak. Nggak ada. TV mati, satpam nggak ada. Nah terus nggak lama dari situ ada telepon bunyi. Nah bunyilah. Terus Agung, yang nelpon Agung nih. Gua angkat kan. Gung, ini prank apaan sih? Kagak lucu, kagak usah begini-begini. Ulang tahun kagak gitu kan ya, apa kagak gitu. Dia kayak baru bangun tidur gitu jawab. Prank apaan katanya. Ini jadi nggak ngumpul? Katanya jam 10 ngumpul sama anak-anak kosan, dia bilang gitu kan. Jam 10? Lu bukannya ini lembur bareng gua sekarang? Bang, lu lihat jadwal deh. Kalau nggak lu lihat hari ini deh. Hari apa ini gitu. Terus pas gue cek kan udah gue tutup ya. Yaudahlah, bodo amat gitu. Gue tutup hari Sabtu lah. Iya. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu jam 9.40-an lah, mau jam 10. Jadwalnya gue emang mau ngumpul sama anak-anak hari Sabtu jam 10 tuh. Nah hari Sabtu emang semua aktivitas di kantor itu libur. Terus ya udah gue balik kan. Gue balik, buka gerbangnya digembok. Anjir. Gerbangnya digembok. Jadi gue masuk itu sebenarnya di hari Sabtu dan ya hari Sabtu nggak ada aktivitas. Jadi apa yang gue alami di situ yaitu apa yang gue lihat gitu sih. Apa yang gue lihat dan gue rasakan. Dan hari itu murni emang lu nggak tahu aja itu hari Sabtu, lu ngeblank aja. Karena kan tadi bangun tidur telat kan, siap-siap langsung berangkat gitu. Jadi pas bangun gue kira itu ya emang hari Minggu gitu. Oh iya. Itu kan kata orang bahayanya jangan tidur mau maghrib kan. Benar. Nah itu. Pas di dalam yang lu nyantai-nyantai yang lu rebahin kursi itu kan lu bilang sekitar jam 1 ya. Ya mau jam 1. Terus pas lu ngangkat telepon itu dibilang mau jam 10 nih. Sebelum jam 10 nih kan mau ngumpul. Nah itu gimana? Jamnya berbeda berarti apa gimana? Iya jadi yang gua rasakan ketika di dalam kantor itu sama ketika gua sadar ternyata beda jamnya. Jadi pas di dalam tuh kayak lama gitu ya. Nerima telepon terus itu ada terus tuh teleponnya tuh. Ada terus teleponnya sampai pas mau jam 1 seperti biasa udah hampir mau telepon terakhir. Nah, datanglah telepon itu. Yang terakhir itu. Anjir. Gitu. Berarti kayak waktunya tuh kayak harusnya masih jam-jam awal ya, belum tengah malam banget tapi seakan udah tengah malam. Lu lihat ya. Jadi ada perbedaan dimensi waktu kali ya. Iya, berarti dan Agung yang lu lihat depan lu tuh bukan Agung dong. Bukan Agung di kosan. Makanya dia pas lu panggil dia diri senyum doang ya kan? Iya, senyum pucet mukanya. Anjir. Kacau sih kalau gitu. Gitu ya? Lumayan sih. Gue kalau inget lagi itu lagi yang nggak mau lagi lah gitu. Enggak karena cerita-cerita yang tentang horor yang tentang waktu ya kalau kita kan banyak aja dengan cerita horor ya. Banyak nih Bang ya tentang yang waktu tuh kerubah-rubah. Lu pernah dengerin cerita di salah satu podcast yang di Jembatan Pasopati?
Iya. Yang dia dia jalan terus dia benerin motor, lagi lihat orang benerin motor, ditanya, terus orangnya ternyata diri dia sendiri. Iya. Ternyata itu diri dia beberapa menit yang lalu. Ah, Dia lagi benerin motor, ada orang Ada yang nanya motornya kenapa ya kan? iya. Itu looping kan jadinya. Iya, looping. Hmm. Terus ada lagi ceritanya, ya cerita Mas Dian waktu itu. Cerita Mas Dian. Kembali ke 10 tahun yang 10 lalu. yang lalu. Emang gak bakal masuk karena itu Iya. emang ya udah apa ya? Kayak pengaruh jinnya begitulah. Mungkin iya. Hmm. Soalnya ya gedung itu juga aneh sih. Gedungnya yang aneh ya. Hmm. Memang fix gedungnya berarti yang aneh. Nah, ini tuh kalau tadi kan masuk dari pintu depan nih. Hmm. Nah, jadi ada satu pintu belakang yang aksesnya tuh tangga darurat. Kebayang ya tangga darurat kayak gimana? Kebayang. Nah, jadi masih lembur juga, cuman ini nggak ketiduran sampai bangun maghrib telat itu nggak. Jadi waktu itu lagi stay di kosan temen setempat magang juga. Biasa dia pulang ganti shift, gue berangkat. Jadi gue jaga kosan dia pas dia kerja, ya dia balik, gue berangkat gitu. Biasanya gitulah nebeng, biar nggak terlalu jauh. Jadi motor gue simpan situ, gue jalan lewat jalur yang menuju ke pintu belakang itu, pintu belakang gedungnya. Sebelum pintu belakang biasa sebat dulu, segelas kopi dulu, biar rileks. Gitu. Nah pas masuk pintu belakang itu pintunya biasa pintu besi gitulah yang paten banget lah. Pas itu udah dibuka karena memang jadwalnya tuker shift. Turun beberapa orang, udah banyak sih turun beberapa orang yang dari gue kenal sih orang-orangnya gitu karena masih satu tempat magang gitu ya. Nah udah beres, gue masuk kan di lantai 3 nih, berarti tangga daruratnya tuh naik, datar, naik satu lantai ya, naik, datar, naik satu lantai gitu. Jadi harus naikin 6 tangga gitulah. Tangga darurat itu kan bentukannya cuman kayak acian, terus ada besi pegangan yang udah catnya retak-retak atau ngelopak-ngelopak ya benar. Nah terus kalau ada suara apapun menggema kedengeran gitu. Oh iya dong pasti. Naik pas tangga awal mau ke setengah lantai 1 sih nggak ada masalah ya naik. Nah pas mau naik ke lantai 1 yang setengahnya lagi itu kedengeran suara kayak gini, tek, srek, srek gitu kan, suara kayak gitu. Tapi nggak ada suara kedengeran kayak apa orang pegang besi kan, kalau pegangan tuh kedengeran ya. Ada orang turun misalnya, cetang ya kan ya, biasanya. tang, Tak kena jam apalagi tangan. kalau dia pakai jam tangan atau cincin. Pakai cincin. Kedengeran. Ini nggak cuman gitu doang, tek, srek gitu. Apa ya ini? Gue cek tuh tengah-tengahnya kan ada bolong gitu kan, gue cek. Emang nggak ada orang turun lah. Tapi masih mikir ini pasti orang lagi turun gitu. Dia mungkin pegangan di sisi sebelah kanannya itu yang nggak ada pegangan. Iya. Nah, gue coba aja naik cepet supaya cepet sampai kantor. Kedua ya pengen tahu aja itu sumber suaranya dari mana gitu. Naik. Ketemulah di lantai 2 sebelum masuk ke lantai 3 tempat kerja. Berpapasan sama cewek. Cantik banget ceweknya. Rambutnya bob segini. Ini gue masih inget nih ya. Bob, pakai kacamata, bajunya casual. Cantik banget lah. Cantik banget. Tapi gue gak kenal itu siapa gitu. Jadi bukan dari kantor lah. Nah ketika gue ketemu cewek itu, suaranya hilang. Jadi kan berarti suaranya dari cewek ini kan. Nah gue perhatiin dari atas ke bawah. Kakinya tuh yang sebelah kanan itu dia kayak gini lang, kayak nilep ke belakang gitu loh, kayak orang habis kecelakaan, patah tulangnya, jadi dia ke belakang gitu. Tapi masih pakai sepatu, cuman kayak nggak ada tulangnya gitu loh, kayak gini nih. Oh kayak nggak bertulang aja gitu ya. Ada pun kayaknya lemah banget gitu kalau buat nginjek bobot tubuhnya gitu. Jadi berarti itu langkah kaki kiri, lalu dia seret kaki kanan gitu kan. Nah, posisinya gue di dataran si tangganya, dia di turunannya. Ya kita tatap-tatapan muka tuh.
senyum, aduh cantik banget gitu. Kalau nggak lihat kakinya ya, sorry, kalau nggak lihat kakinya, ini cewek cantik banget gitu. Kerja di mana gitu? Kok bisa ada cewek secantik ini? Gue nggak pernah ketemu gitu. Akhirnya, oh ya, gue lupa, rambutnya tuh bob gitu kan. Tapi si poninya tuh di sini ada jepit yang klip dimiringin gitu, tau? Tahu. Nah, yang kalau di truk gitu dia ngejepit itu. Nah, dia pakai jepit itu. Habis itu dia senyum langsung. Nggak ada kayak serem-sereman dia mukanya datar atau apa gitu. Enggak, dia senyum, cakep banget. Oh, ramah lah ya. Ramah. Tapi nggak ada satupun kata atau suara yang keluar dari mulut dia gitu. Akhirnya yaudah senyum, lewatin. Pas dataran tangga mau ke yang lantai 3, setengah lagi tuh ke lantai 3 nih. Yang di situ, gue lihat di bawah tuh ada jepit persis sama kayak yang dia pakai. Gue ambil dong. Oh, ini jepitnya si Mbak nih, jepitnya si Teteh kalau orang Sunda. Gue ambil, balik badan. Teh, ini jep, baru gitu. Ini jep. Itu cewek yang cantik tadi tuh, bagian belakangnya bolong. Hah? Bolong. Sundel bolong tau? Tahu. Kayak gitu. Aduh. Tapi bajunya casual. Kayak gitu. Jadi kelihatan tulang-tulang, daleman-daleman badannya. Ya, terus robek dong kemejanya. Kenapa? Bajunya robek dong. Jadi udah nggak ada baju, udah nggak ada kulit, ada belatung-belatung gitu. Teh ini, gue nge-freeze tuh. Diem aja, mau teriak susah, mau kabur susah, diem aja tuh di situ. Gitu loh, ngumpulin tenaga gitu. Pernah nggak sih kayak gitu ngelihat sosok nggak bisa gerak sama sekali? Iya dong, pernah. Mau teriak nggak bisa, mau gerak nggak bisa. Nah terus di saat gue berusaha untuk melepaskan diri ya dari ke nggak bisa gerakan itu, dia nengok, tapi nggak nengok sih. Gue nggak bisa bilang dia nengok karena muter lah, palanya tuh muter ke kiri sini, kayak burung hantu 180 derajat berarti ya. Terus dia bilang gini, ya ketahuan deh. Gitu kan, gue coba apa sih ini gitu. Akhirnya ya pada akhirnya tetap gue bisa teriak sekenceng-kencengnya tuh, gue teriak wah anjing setan gitu kan. Gue teriak, gue lari ke atas. Sejalan-jalan gue lari ke atas tuh dia ketawa, suaranya menggema di seluruh tangga darurat itu. Wah, sampai gue masuk ruangan, ketutup kaca, udah hilang. Gitu. Suaranya masih ada. Iya. Selama gue kabur tuh suaranya ada. Dia bilang ya, ketahuan deh. Iya gitu dia bilang. Kayak banget deh. Gitu. Terus setelah itu apa yang lu lakuin setelah nyampe ke atas, hilang terus? Oh, kalau di hari itu keadaan lu gimana? Kayak gitu. Ya shock pasti, cuman kalau di hari itu memang ada yang kerja juga dan gak ada kejadian apa-apa sih. Oh, normal. Jadi ketika udah nyampe kantor ya udah gitu. Tapi tadi gue lupa ya, pas nengok itu, pas dia ngomong tuh mukanya berubah lah. Seriusan? Iya, jadi tadi cantik, sangat cantik. Jadi matanya tuh full putih, terus dia kayak ada robek-robekannya gitu, nyeringai gitu. Jadi berubah banget lah. Bang, terus Bang, ada lagi nggak cerita dari temen lu yang lain? Karena kan gedungnya nih angker. Ada lagi nggak yang lain? Nah, ada cerita dari temen gue, ini cewek ya. Oke. Tapi sosoknya tuh sama kayak sosok yang gue lihat di tangga darurat. Cuman ini, lagi nih? Iya, kejadiannya beda nih. Jadi ini tadi kan malam ya, mau masuk shift malam lah, jam 7 mau ke jam 7-an lah. Jam 7-an. Nah, ini nih kejadiannya pas dia masuk pagi justru. Kalau pagi kan aktivitas normal, cuman ya mungkin masih sepi kali ya, belum. Nah, dia tuh datangnya emang kepagian gitu. Dia kepagian, datang biasa, masuk lewat pintu depan. Nah, dia masuk mau naik ke lantai 3 lewat lift. Dia buka, pas liftnya kebuka tuh di dalamnya udah ada satu cewek. Cewek, rambutnya bob, pakai kacamata, pakaiannya casual, cantik lah. Sama nih kayak yang lu lihat. Iya, cewek aja bilang itu cantik gitu. Dia bilang itu cantik gitu. Nah, masuklah dia. Oh ya udah, mau. Tapi dia juga sama, nggak ngenalin itu siapa gitu. Mungkin mau ke lantai lain gitulah ya. Soalnya kan dari lantai 1 nih. Cuman kan anehnya gini.
ketika dia pencet lantai 1, kalau misalnya orang yang turun dari atas harusnya dia keluar dong. Nah, kok dia ada di situ diam di lantai 1 nggak keluar gitu ya. Itu anehnya, cuman dia ya udahlah denial aja gitu. Mungkin orang mau naik gitu, tadi pas dia pencet lift ketutup keburu pencet sama dia. Akhirnya dia masuk, posisinya tuh si cewek di bagian sudut kiri serong lift itu loh, sudut kiri belakang lift. Nah si teman gue ini, si yang cewek ini mencet lift ke lantai 3. Di situ nggak kepencet lantai apapun selain lantai 3. Nah cuman pas liftnya naik nih, sama kayak kejadian gue pas lembur awal itu, yang skip. Iya. Dilewat tuh lantai 3. Teng, ting, berhentinya di 4. Anjir. Berhentinya di 4. Kebuka lah, kosong. Emang kosong kan itu. Cuman ya kalau kosong di pagi hari mungkin nggak seserem kita kalau lihat di malam hari gitu. Tapi kosong aja gitu. Nah, tiba-tiba ada suara tek, srek, tek, srek. Gerak nih si cewek ternyata. Tapi ya dia kan pas tadi masuk tuh dia belum ngeh ke kakinya kan. Nah, pas keluar ya berdiri ngelewatin si temen gua ini, tek, srek, kan pelan ya. Tek, srek, tek, srek gitu. Jadi kakinya itu kayak yang gua lihat kayak kepelintir gitu, pelintir, pas lihat punggungnya bolong. Keluar lift, pencet tombol tutup lift, pencet, tutup, akhirnya ya ke lantai 3. Habis itu heboh juga tuh cerita kan dia di lantai 3. Ini lu tahu ceritanya karena lu ceritain kejadian yang lu alamin. Jadi pas gua share cerita itu, dia juga bilang, oh aku pernah tuh lihat kayak gitu. Baru kebuka semua berarti ya. Dan ya itulah, tadi balik lagi ke yang kenapa Sabtu diliburin gitu ya. Itu juga masih jadi misteri kenapa sih. Nggak tahu sih, kalau gua nggak tahu. Cuman semua aktivitas di kantor itu tuh diliburkan hari Sabtu gitu. Kayak hari terlarang gitu ya. Iya. Hari terlarang buat ada kegiatan manusia di sini. Iya, kenapa ya Sabtu ya? Gue juga sempat nanya-nanya sih ke satpam gitu ya. Kenapa sih Sabtu diliburin? Itu mah dari sononya, Pak. Nggak pernah ada yang kasih jawaban kenapa Sabtu harus libur. Gitu. Nggak tahu ya. Unik juga Sabtu nih soalnya. Iya, tapi kan emang Sabtu nggak kerja nggak sih? Harusnya. Iya, kalau bisa dirasionalin emang Sabtu waktunya libur aja gitu, Sabtu Minggu ya kan. Nah, cuman Minggu boleh, itu yang aneh. Biasanya jam, nggak boleh lewat jam berapa ya kan yang kita. Dan emang sepengalaman gue pun ada jam tertentu yang kita nggak boleh nih, kayak kalau di kampus gue dulu jam 9 ke atas rawan nih, udah nggak boleh ada aktivitas lagi di kampus. Iya. Kayak waktu bergantinya mereka ini yang datang lah. Kalau jam 9 di atas jam 9 ini kan. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu. Berarti ini sosok yang emang udah ada di gedung itu lama ya? Bisa dibilang? Bisa diasumsikan seperti itu. Kan ada yang ngeliat tuh temen kerja lu. Lu waktu itu udah berapa bulan di situ sih magang? Alhamdulillah ya probation lah 3 bulan tapi 3 bulan ya. Gitulah. Gue kira alhamdulillah probation 3 bulan udah lanjut lagi, nggak lolos anjir. Iya, nggak ini juga gedungnya kan gitu ya. Terus sekarang pun nggak tahu ya masih ada apa enggak, tapi terakhir tuh ngelihat itu ada di marketplace lah, dijual. Oh iya. Sekarang masih kosong berarti? Kosong. Sampai sekarang kosong. Sampai sekarang kosong lo guys, gedungnya itu. Berarti berapa tahun ya itu? 10 tahun, 11 tahun ya berarti ya? 11 tahun? Kosong 11 tahun? Iya. Nggak ada yang mau beli apa itu? Ya, coba aja kali. Kalau orang-orang kaya banyak yang gabut gitu ya kan, mau bikin kantor. Diruntuhin sih kayaknya ya. Kayaknya harusnya diruntuhin. Pemerintah kan kali aja. Aduh, sekarang kan gitu, kalau nggak ada ininya diambil pemerintah. Buat dapur MPG. Oh enggak. Oke, itu tadi ya cerita dari Bang Pian dan teman-teman kantornya di gedung yang sampai sekarang masih kosong ini gedungnya. Dan gedungnya deket sini ternyata, nggak jauh guys. Ya, kalau nggak jauh lah ya dari sini. Tengah kota kok itu. Dan ini thank you Bang ya. Siap. Udah jadi tadi ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga. Sekarang lagi sibuk, masih ngonten masih? Masih. Kerja masih? Kerja masih, ngonten masih, CMI ya. Cerita malam ini. Bang Pian ini salah satu yang ininya lah, foundernya yang bikin CMI. Dan next mau ada rencana gimana nih Bang buat CMI Bang? Kalau CMI sekarang lagi fokus ke monolog lah. Monolog? Monolog, cuman kita
coba pakai rekaman yang proper lah. Kan orang taunya CMI Zoom ya. Oh iya. Zoom terus bagi-bagi cerita dari Zoom gitu. Kita mau coba bagusin kualitas videonya lah sama suaranya juga. Wah, mantap itu. Yang pasti nggak beralih kan, ini tetap horor. Horor. Oh itu dia teman-teman aja. Karena biasanya teman-teman sahabat-sahabat lonceng misteri ini datang nih, biasanya mampir buat nikmatin juga konten-konten horor di channel-channel lainnya. Pastinya kan biasanya kalau penonton teman-teman di rumah nih muter aja bang horor ya kan. Jadi buat teman-teman nih yang kekurangan konten horor atau belum cukup nih, selalu haus horor, selalu pengen ngapa-ngapain sambil kegiatan dengerin horor, itu bisa ke cerita malam ini. Itu nanti ada konten horor yang dimana tuh dibacain cerita ya, bawain cerita berarti storytelling dari Bang Pian dan teman-teman yang lain. Oke, nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang mau cerita di Lonceng Misteri itu caranya juga gampang, kalian tinggal klik link di kirim cerita kamu, itu di daftar jadi narasumber, langsung nyambung ke WA tim kita, oke? Ya di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Pian juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.